mereka sebagai manusia, bukan hanya sebagai business owner, itu bertransformasi dengan coaching gitu, karena proses coaching itu memang adalah transformasional. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aul di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas bisnis coaching. Yuk, langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo, ya gimana? Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, lagi semangat nih Coach. Baik-baik saja. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. Ya, gimana? Nah, ini kan coaching for business ya Coach ya. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Coach bisnis coaching itu? Jadi ada beberapa versi juga ya, bisnis coaching itu apa definisinya gitu ya. Kalau saya pribadi memfokuskan diri melakukan bisnis coaching itu adalah mengcoaching para entrepreneurs, wirausaha dalam hal ini levelnya SMI ya. Jadi SMI itu apa? UKM ya. Tapi mungkin udah UKM yang cukup udah ini juga ya, stabil atau udah perlu improvement atau perlu pengembangan bisnis gitu ya. Jadi bukan yang dari awal nol lagi gitu ya. Kalau dari nol itu mungkin biasanya mereka butuhnya training dulu, consulting atau mentoring ya. Tapi kalau untuk bagaimana mengimprove-nya lagi, mungkin dia sudah mentok bisnisnya gitu ya. Semua yang sudah dipelajari itu sudah diterapkan dan bisnisnya berkembang sih. Cuman udah mulai ke tahap mentok lagi. Nah, kemungkinan besar dia butuh sekarang coaching. Gitu ya, karena ilmunya sebenarnya sudah punya sih sebetulnya gitu ya, ilmunya gitu ya. Jadi di situ saya jadi melakukan bisnis coaching kepada para wirausaha atau UKM yang ingin mengembangkan lagi bisnis mereka. Gitu. Tapi ada juga versi yang bisnis coaching itu ya ke corporate juga, gitu ya, ke corporate. Karena corporate juga kan pasti bisnis juga ya. Iya betul. Kayak nggak ada berbisnis jauhnya. Mereka kan gitu, bukan social works kan. Iya betul. Jadi mereka di coaching tentang bagaimana mengembangkan bisnis juga gitu ya. Cuman mungkin kalau corporate itu karena dia sudah besar gitu ya, sudah luas, besar, dalam gitu ya. Jadi mungkin butuh coachingnya yang lebih spesifik tentang apanya nih dari bisnis coaching itu. Apakah dari sisi strategic planningnya, apakah dari sisi leadershipnya, apakah dari sisi marketingnya. Jadi itu kita sendiri lagi gitu ya, coachingnya gitu. Mungkin perlu coach yang memang spesialisasinya yang sampai spesialis itu gitu ya. Mungkin dia cukup hanya para coach yang fokusnya strategic coaching atau yang mau coaching khusus leadershipnya gitu, dan lagi sendiri coachnya gitu. Karena udah spesifik ya, udah terspesialisasi. Karena biasanya kan departemen gitu yang di coaching. Jadi mereka butuh bisnis coaching yang lebih spesifik. Kalau yang untuk UKM bisnis coachingnya masih umum, jadi campur-campur di situ. Saya mengcoaching campur-campur. Jadi bisa aja satu sesi tentang leadershipnya, sesi yang lain membahas tentang bagaimana meningkatkan profit, sesi berikutnya lagi bagaimana gitu, bahkan bisa berjilid-jilid gitu. Oh, itu beda-beda orang coach yang di coaching kalau misalkan yang Kalau UKM sih biasanya saya hanya ownernya. Gitu ya, ownernya, karena biasanya kan mereka juga nggak banyak timnya ya. Tapi kalau yang sudah menengah gitu, yang sudah punya tim, yang bahkan yang sudah punya key person ya, di penanggung jawab masing-masing di proses-proses tertentu, misalnya proses produksinya dia ada penanggung jawabnya, proses marketingnya ada penanggung jawabnya. Nah itu tentunya juga mereka juga perlu di coaching gitu ya. Nah itu ya tergantung, makanya kebutuhannya juga dari si owner ini kayak gimana. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih Coach kalau misalkan dari bisnis coaching ini? Oh ya, manfaatnya tentunya tujuannya tadi kan untuk mengembangkan bisnis. Jadi manfaatnya bisnis berkembang. Berarti ya, untuk mengembangkan bisnis. Mengembangkan bisnis, manfaatnya itu ya. Cuman mungkin nilai lebihnya adalah mengcoaching itu karena nature-nya adalah saya tidak mengajarkan sesuatu, saya tidak memberikan ilmu apapun. Jadi semua datang dari si owner atau klien yang saya coaching. Gitu ya. Jadi mereka akhirnya bukan hanya meningkat dari sisi bisnisnya, tapi being-nya atau diri dia itu meningkat, diri mereka. Apa aja tuh yang diri yang meningkat? Ya mungkin visi misinya meningkat atau semakin matang gitu ya. Kemudian value-nya, kemudian kemampuan komunikasi mereka meningkat, kemudian
komitmen mereka juga meningkat gitu ya. Mereka sebagai manusia, bukan hanya sebagai business owner, itu bertransformasi dengan coaching gitu, karena proses coaching itu memang adalah transformasional gitu ya, beda dengan training, ngajari ilmu. Iya. Ya kan, ya mereka dapat ilmu baru gitu ya. Udah, dan mereka menerapkannya sesuai dengan hasilnya, ya sesuai dengan dia bagaimana menerapkan ilmunya dan seberapa canggihnya ilmu itu kan. Iya, betul. Atau skill yang diajarkan itu, hasilnya itu, dan itu pun belum tentu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada gitu ya. Karena biasanya kalau ilmu atau skill yang diajarkan itu kan modelnya yang hal-hal idealnya gitu kan yang diajarkan. Perlu ada semacam modifikasi atau adjustment lagi dari si owner ini. Nah, di situ juga si owner itu kadang-kadang perlu di coaching juga tentang bagaimana mengimplementasikan ilmu yang mereka pelajari. Ya, karena situasi kondisi real belum tentu sama dengan apa yang dipelajari di kelas atau di ruangan gitu kan. Nah, itu juga perlu coaching. Gitu. Jadi coaching itu sebetulnya bukan meningkatkan skill dan knowledge sih. Dampaknya ada, jadi skill meningkat. Tapi coaching itu melalui proses yang mentransformasi pikiran dan perasaan. Ya, berkaitan dengan tujuan bisnisnya atau tujuan dirinya gitu ya. Tantangannya yang dia hadapi. Jadi hal-hal yang real yang dia ingin capai gitu ya. Medianya itu. Jadi coaching itu bukan hanya tentang ngajarin gitu ya. Oh, berarti gimana bisa sebenarnya kayak transformasi diri dan transformasi bisnisnya gitu ya, Betul, karena saya meyakini bahwa ya bisnis baru bertransformasi kalau ownernya transformasi duluan. Oke. Nggak bisa sebaliknya. Oke. Nah, pas lagi sesi coaching bisnisnya ini, langkah-langkah atau stepnya tuh sebenarnya dari mana sih, Coach? Biasanya sih para business owners ya, karena mereka yang penentu keputusan, mereka menyadari dulu nih butuh sesuatu dalam bisnisnya ya. Dalam bisnis dia merasa kayak ada sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang mestinya bisa dikembangkan lagi di dalam bisnis saya gitu ya. Jadi belum tentu masalah sih, tapi dia punya sesuatu yang kayaknya masih ada potensi gitu ya agar bisnis ini berkembang, tapi dia nggak tahu gimana. Dan dia merasa ini bukan training nih gitu ya. Saya butuh ide-ide baru, ide-ide segar misalnya, butuh semangat baru misalnya, atau butuh apa gitu ya. Itu yang cocok untuk mereka menghubungi coach, business coach gitu ya. Gitu. Walaupun jarang juga sih orang yang sampai kesadaran yang ke situ sampai sejauh itu ya. Iya, gitu. Betul. Bisa jadi dia menghubungi coaching, business coach yang mungkin awalnya dia nyari training gitu ya. Iya. Kebanyakan sih juga gitu sih. Dia awalnya nyari training, gimana sih training ini, training itu. Cuman pada saat saya bertemu dengan mereka ya, pada saat pertemuan awal ya, yang saya biasanya menamakannya discovery session. Disitulah saya menggali kebutuhan mereka itu sebetulnya apa. Apakah mereka sebetulnya memang butuhnya training apa gitu kan, atau ada something yang lebih dari itu gitu ya. Oh, kalau kebutuhannya adalah transformasi diri dari si ownernya ini gitu ya, ya perlu coaching gitu ya. Gitu, karena yang bisa mentransformasi dirinya ya dirinya dia dengan coaching. Tidak bisa ditransformasi oleh training gitu ya. Ditransformasi oleh mentor atau dengan konsultan gitu. Ya, jadi perlu coach gitu ya di sini. Gitu, dari situlah ketika memang sepakat nih antara saya dengan dia bahwa kebutuhannya adalah transformasi diri gitu ya. Ya udah, tanda tangan kontrak gitu ya, kerjasama, sepakati berapa sesi, harganya gimana gitu ya, ruang lingkupnya apa gitu ya, hal-hal yang sifatnya kontraktual basis gitu ya, itu disepakati. Nah, setelah itu saya biasanya juga selain melakukan assessment, ada 2 jenis assessment sih saya lakukan ya, assessment kepada bisnisnya dan assessment tentang orangnya juga gitu lah. Owner juga dia harus di assessment karena nanti transformasi diri kan. Iya, betul. Gitu. Oh iya. Ya kan, gitu. Jadi kondisi bisnisnya itu adalah gejala aja sih menurut saya. Gejala dari sebetulnya yang menjadi akar masalahnya dari ownernya itu sendiri, apa yang harus diimprove. Nah, kalau misalkan owner kurang kesadaran kalau misalkan mereka itu ternyata butuh coaching, berarti sebenarnya mereka tuh yang datang-datang mencari training itu sebenarnya masih kayak digali lagi kebutuhannya mereka gitu. Iya. Buat bikin mereka sadar kalau ternyata tuh mereka tuh butuhnya ini. Iya, gitu. Betul. Iya betul ya. Jadi emang masih nggak akan banyak
para business owners yang menyadari bahwa dirinya perlu transformasi. Dia hanya melihat bisnisnya aja gitu kan. Jadi jarang juga mereka memiliki kesadaran sampai sedalam itu ya tentang dirinya ya, gitu. Sehingga siapapun yang dia panggil, apakah coach atau trainer atau konsultan atau siapa, seharusnya sih mereka ini yang ya tadi coach, trainer, konsultan itu nggak langsung sekedar menerima aja gitu ya, tapi harus melakukan discovery session juga ya, menggali kebutuhannya benar-benar nih si owner ini gitu, misalnya trainer gitu kan. Awalnya memang dia bilangnya si owner ini butuh training gitu, training apa gitu kan, si trainer juga kan gali-gali doang kebutuhannya apa. Harusnya dia punya skill untuk bisa menggali needs dari calon klien. Harusnya gitu ya. Jangan semua dipaksain untuk training gitu ya. Sama coaching juga, jangan semua dipaksakan bisa dibenerin oleh coaching gitu ya. Jadi ada fungsi masing-masing sih yang bisa digantikan antara training, coaching, mentoring, consulting, bahkan terapi gitu ya. Nah jadi baik siapapun itu, baik itu trainer, coach atau siapa, harus bisa tuh mengidentifikasi kebutuhan sebenarnya apa, sehingga dia bisa memberikan rekomendasi yang tepat gitu loh. Ya bagus-bagus aja kalau si trainer juga bisa coaching gitu kan. Jadi dia bisa oke, kalau memang ada bagian yang perlu training, dia akan kasih dalam bentuk training. Ada bagian yang dalam bentuk coaching, dia bisa melakukan coaching, tentu dengan kontrak yang terpisah gitu ya. Karena ini terikat kode etik juga ya gitu. Bagus sih, makanya sekarang udah banyak sih mereka punya skill yang lebih dari satu jenis ya. Coach ya, trainer juga, konsultan juga gitu, bahkan juga terapis gitu ya. Yang penting nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa juga mereka multi skill gitu ya. Yang penting masing-masing mereka bisa memisahkannya dengan profesional dan penuh dan beretika gitu. Siap. Nah kalau misalkan udah selesai nih sesi coaching bisnis ya, nah yang menjadi indikator kalau misalkan coaching bisnisnya si owner ini berhasil, itu apakah dari omsetnya atau melihat dari masalahnya selesai gitu, gimana coach? Berdasarkan ukuran yang disepakati bersama. Ukuran keberhasilan dari coaching ini harus disepakati antara si coach dengan si owner, business owner itu. Apakah ukurannya peningkatan omset, peningkatan revenue, atau sekedar kemampuan leadership yang meningkat atau apa gitu ya, harus jelas. Dan harus disepakati bersama dan harus diukur secara atau dipantau, dimonitoring ya progresnya. Gitu. Berarti itu ada laporan tersendiri kalau misalkan memang akhirnya ini udah berhasil gitu. Ya kalau cuman berdua aja sih laporannya bisa ya langsung dibahas saat itu juga ya. Itu nggak perlu laporan yang terlalu formal yang gimana ya. Karena semua data-data itu sebenarnya si owner punya gitu loh. Mereka yang bikin laporan gitu ke saya gitu. Tinggal tugas saya adalah memastikan apakah peningkatan ini memang dari faktor coaching apa tidak gitu kan, atau ada hal-hal lain gitu. Kecepatan selanjutnya lagi seperti apa gitu. Berarti saat si ownernya ini udah ada laporan atau hasil-hasil dari setelah sesi coaching itu dibahas oleh si coachnya ini ya? Iya, berdua. Oke, berarti nanti biar kelihatan nih, ini udah berkembang, ini masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Betul. Oke, siap. Nah, teman-teman, itu terkait coaching untuk bisnis. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih atau ada yang mau ditanyakan dari coaching bisnis, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dari aku Aulia, saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.